Ya. Kenapa orang kadang-kadang malas sholat? Yaitu nafsu amarahnya masih menguasai dirinya. Ibadah yang 5 waktu itu wajib kita tunaikan. Ya, itu berarti kita masih dikuasai oleh nafsu amarah. Yang ketiga, yang namanya nafsu amarah biasanya itu selalu mengikuti hawa nafsu tadi yang saya bilang tadi, Bu. Ya. Kadang-kadang nggak butuh-butuh amat ya, karena kita dikuasai oleh hawa nafsu amarah ini, pengennya apa? Pengennya lebih ya. Sampai kadang-kadang tidak ingat waktu, kadang-kadang sampai tidak ingat bahwa itu mubazir ya. Itu berarti masih dikuasai oleh nafsu amarah. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang mempunyai nafsu amarah itu tidak merasa bersalah saat berbuat dosa. Bu, seneng ngomongin tetangga. Salah apa benar? Tapi karena kita merasa benar terus, ya udah, orang bukan dosa saya, gitu kan. Tidak merasa bersalah ketika kita melakukan dosa. Ya, mohon maaf. Makanya ada orang-orang yang mungkin dalam perbuatannya itu sangat keji, ya, membunuh orang, kadang-kadang nggak ngerasa membunuh, nggak ngerasa berdosa. Ini yang menguasai nafsu apa namanya? Amarah. Nah, itu ciri-ciri orang yang dikuasai oleh nafsu amarah. Nah, yang kedua, ada yang namanya nafsu apa? Lawamah. Nah, nafsu amarah itu juga dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, Bu. Saya belum baca ayat tadi ya. Nafsu amarah itu ya, silakan yang tadi dibaca apa? Di surat apa? Surat Yusuf ayat 53. Inna nafsala ammaratun bisu, itu tadi ya. Terus yang kedua ada nafsu lawamah ya. Nafsu lawamah itu ya, nafsu yang mencela diri sendiri. Bagaimana maksudnya, Bu? Nih. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, ini nafsu lawamah ada dalam ayat Al-Quran di surat Al-Qiyamah ayat 2, Bu. Orang yang ada pada dirinya nafsu lawamah ini biasanya ciri-cirinya pertama, menyesal setelah berbuat salah ya. Orang kalau ada nafsu lawamah dalam dirinya, dia menyesal, Bu. Tadi nggak sholat subuh ya Allah, mohon maaf ya Allah, saya nggak sholat subuh ya Allah. Saya tadi nggak sholat zuhur ya Allah. Itu ada rasa begitunya tuh, ya ada rasa begitunya, Om Wahid. Ya. Ada, oh ya alhamdulillah. Ya. Kalau masih ada rasa begitu, alhamdulillah. Itu nafsu lawamanya berarti masih tertanam dalam diri itu, ya. Yang kedua apa? Hati tidak tenang saat bermaksiat. Kadang-kadang kalau orang sudah bermaksiat tidak ada rasa ingat. Kalau misalkan orang ya punya duit banyak nih misalkan, kalau ditaruh di kotak amal disumbangkan berat. Tapi kalau untuk nyawer biduan dangdut kira-kira enak apa enggak itu? Ya enggak, Om Jerry, ya enggak. Biduan dangdut itu disawer jutaan juga enggak ngerasa itu. Tapi suruh sedekah susah. Tuh, ya. Nah, kalau orang bermaksiat kok enggak ada rasa, ya Allah saya tadi bermaksiat, ya Allah ampuni saya ya Allah. Itu nafsu lawamanya berarti masih ada kalau begitu tuh, ya. Tapi kalau udah nggak ada begitu, berarti nafsu lawamnya nggak ada. Dia hanya dikuasai oleh nafsu amarah. Tuh, paham, Bu? Yang selanjutnya, terus ingin berubah menjadi lebih baik. Ciri utamanya yang apa? Ada pada diri orang yang punya nafsu lawamah. Setelah dia berbuat dosa, berbuat keburukan, berbuat kesalahan, dia ingin berbuat baik, lebih baik lagi.
Ya Allah, kemarin saya sudah berbuat dosa, besok saya mau lebih baik ya Allah. Besoknya dosa lagi. Ya nggak apa-apa, tobat lagi. Ya. Tobat lagi, pokoknya ada rasa pengen berubah menjadi lebih baik. Itu berarti dalam dirinya masih ada nafsu lawwamah. Yang terakhir, ada nafsul mutmainnah. Ya. Saya bacakan ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh, ini orang yang sudah dikuasai oleh nafsul mutmainnah. Ini orang yang paling top, Bu, di antara nafsu-nafsu yang tadi. Ya. Ciri utama orang yang dikuasai atau orang yang mempunyai nafsul mutmainnah, yaitu pertama taat dalam tenang dalam ketaatan. Ya. Jadi orang ini senangnya berbuat taat terus ya. Ya, nafsu amarah dan nafsu lawamanya udah bisa dikuasai tuh. Ya, sudah bisa dilawan. Kalau orang sudah mempunyai sifat nafsul mutmainnah, senangnya pengen berbuat ketakwaan terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sabar saat diuji. Kalau orang sudah mempunyai sifat nafsul mutmainnah, jiwanya tenang ya. Mau diuji bagaimanapun oleh Allah, dia pasti akan tenang, gak bakal pusing, gak bakal susah, karena dia sudah mempunyai nafsul mutmainnah tadi, jiwa yang tenang. Dia akan sabar ketika diuji. Terus yang ketiga, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau dikasih miskin, mau dikasih kaya, mau dikasih setengah kaya, setengah miskin, tenang hidupnya, karena dia bisa menguasai yang namanya nafsul mutmainnah. Nah, inilah nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan ayatnya apa? Inna nafsa la ammaratum bisu, ya. Sesungguhnya nafsu itu menjerumuskan kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang menguasai nafsul mutmainnahnya, inilah adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat selanjutnya tadi apa? Fadkhuli ibadi, maka masuklah sebagai hambaku. Orang yang sudah bisa menguasai nafsul mutmainnah ini berarti dia sudah menjadi ciri atau menjadi khususnya golongan dari hamba Allah. Ya, berarti yang masih dikuasai nafsul amarah, ya, yang semuanya dikuasai oleh nafsul amarah itu tadi, berarti belum termasuk menjadi hamba Allah. Dia masih dikuasai oleh setan berarti. Ya. Makanya fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Setelah kita termasuk hamba Allah, maka Allah akan izinkan masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal